갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C3-19026 dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler A 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah alat-alat ukur di semester 2 ini. Baik, yang pertama adalah jembatan arus bolak-balik. Nah, jembatan arus bolak-balik ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah jembatan pembanding kapasitansi. Nah, jembatan pembanding kapasitansi ini digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Yang kedua adalah jembatan pembanding induktansi. Nah, jembatan pembanding induktansi ini digunakan untuk pengukuran induktansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah indikator standar yang diketahui. Yang ketiga itu adalah jembatan high. Jembatan high ini digunakan untuk menentukan induktansi indikator dengan faktor Q yang tinggi. Nah, salah satu jembatan high itu memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat yang digunakan untuk menyambungkan nilai induktansi yang tidak diketahui dengan lengan lainnya berisi resistor. Nah, yang keempat itu ada jembatan scaring. Jembatan scaring ini digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian umum. Nah, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Yang kelima itu ada jembatan Wien. Nah, jembatan Wien ini tidak hanya digunakan untuk mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian yang bermanfaat lainnya. Yang keenam adalah alat pertahanan Wagner. Nah, alat pertahanan Wagner ini adalah salah satu metode yang paling banyak dipakai guna menghilangkan sebagian dari efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah jembatan impedansi universal. Nah, jembatan universal ini terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi yang digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Nah, alat ukur selanjutnya adalah osiloskop. Nah, osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Nah, osiloskop ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah display sebagai tempat sinyal yang diuji untuk ditampilkan. Yang kedua adalah panel kontrol. Nah, panel kontrol ini berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan di layar. Nah, osiloskop ini terbagi menjadi 2. Ada osiloskop analog dan osiloskop digital. Nah, osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai dengan bentuk sinyal, kemudian menampilkannya pada layar. Sedangkan osiloskop digital mencuplik bentuk yang diukur dan dengan menggunakan ADC untuk mengubah besar tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Nah, alat ukur selanjutnya adalah Global Position System atau yang kita sebut GPS. Nah, GPS dapat digunakan untuk pengukuran yang akurat pada semua aplikasi. Nah, sedangkan cara kerja dari alat ini adalah GPS dapat mengetahui posisi kita berdasarkan lebih dari 1 satelit. Setiap satelit akan memancarkan sinyal gelombang radio ke bumi. Nah, penerima akan mendengar sinyal-sinyal ini
dan perangkat penerima dapat mendengar dari 3 sampai 4 satelit. Nah, dan mengetahui posisi secara presisi. Nah, untuk menentukan posisi koordinat suatu tempat di permukaan bumi, GPS dapat menggunakan prinsip triangulasi. 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. Nah, luxmeter ini merupakan sebuah alat yang dapat mengetahui serta mampu mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada di suatu tempat. Nah, tentunya bukan rahasia umum lagi jika setiap tempat memiliki ukuran penerangan yang berbeda-beda. Hal tersebut ditentukan oleh faktor kebutuhan yang melekat. Luxmeter ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada luxmeter analog dan luxmeter digital. Luxmeter analog ini dapat mengetahui besarnya intensitas cahaya menggunakan 2 skala, yakni skala yang terletak di atas dan bawah. Terdapat kisaran skala 60 yang terletak di atas, kemudian skala 60 yang terletak di bawah. Nah, skala tersebut merupakan penentu besar kecilnya intensitas cahaya yang ada. Maka, nantinya jumlah intensitas cahaya yang keluar bergantung pada skala yang digunakan. Luxmeter digital ini dinilai lebih cepat dan praktis daripada luxmeter analog. Nah, terdapat 3 rank yang berbeda pada skala pengukurannya, yakni A, B, dan C. Rank yang digunakan nantinya berpengaruh pada pengukuran cahaya yang akan dihasilkan. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까. Nah, selanjutnya adalah anemometer. Nah, anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Nah, fungsi anemometer ini yang pertama adalah untuk mengukur kecepatan angin, lalu untuk memperkirakan cuaca, dan untuk memperkirakan kecepatan dan arah angin. Cara kerja anemometer dari sudut pandang lain yaitu dengan memanfaatkan rotasi yang terjadi saat menggerakkan mangkok pada perangkat ini. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa anemometer mangkok adalah jenis yang paling banyak digunakan. Ini terdiri dari beberapa mangkok yang menempel pada ujung lengan horizontal yang terpasang pada poros vertikal. Tangkapan dalam mangkok angin menyebabkan mangkok berputar. Proses yang terhubung ke perangkat memberikan kecepatan angin dalam mil per jam, kilometer per jam, atau knot. Nah, poros dihubungkan ke generator listrik. Jumlah arus yang dihasilkan generator bervariasi dengan kecepatan angin. Nah, alat yang selanjutnya adalah barometer. Nah, barometer ini merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Nah, jenis-jenisnya adalah ada barometer air raksa, barometer air, barometer aneroid, dan barograf. Lalu, bagian-bagian dari barometer ini ada vernier, skala barometer, skrup pengatur vernier, termometer tempel, lubang udara atau ventilasi, bagian air raksa, bejana air raksa, dan skrup operasional. Selanjutnya adalah psikometer. Nah, psikometer ini adalah perangkat untuk mengukur kelembaban relatif udara. Nah, psikometer menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya. Prinsip kerjanya, pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh. Nah, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Nah, suhu termometer basah, bola lampu lebih dingin dibandingkan dengan termometer kering, bola lampu. Nah, perbedaan suhu termometer kering dapat digunakan untuk menghitung jumlah uap air di udara. Nah, selanjutnya adalah termohigrograf. Nah, termohigrograf ini adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu dan pengukur kelembaban. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara otomatis. Alat ini dipasang dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Nah, satuan suhu pada termohigrograf ini adalah Celcius, sedangkan satuan pada kelembaban adalah persen.
Nah, alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembaban sebagai fungsi waktu selama 24 jam. Nah, bagian-bagian dari alat ini adalah bola gelas, lensa cembung, tempat menyisipkan kertas pias, pengatur kertas pias, penunjuk yang menyatakan lintang waktu, nah, dan 3 buah skrup menyetel kedudukan horizontal. Nah, selanjutnya adalah alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu alat penakar hujan dan alat pencatat hujan. Nah, alat penakar hujan ini terbagi menjadi 4 jenis lagi. Yang pertama adalah penakar curah hujan biasa. Yang kedua adalah penakar hujan jenis tipping bucket. Dan yang ketiga adalah penakar hujan tipe Hellman, dan yang keempat penakar hujan tanah. Nah, kemudian alat pencatat hujan terbagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama yaitu alat pencatat jungkit, dan yang kedua adalah alat pencatat pelampung. Nah, alat pencatat hujan ini biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan pencatatan tinggi hujan setiap saat sehingga intensitas hujan saat tersentuh dapat diketahui pula. Nah, di pasaran telah terdapat beberapa tipe yang diproduksi, antara lain pencatat jungkit dan pencatat pelampung. Lalu, alat ukur selanjutnya adalah evaporimeter. Evaporimeter panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Dalam satu kesatuan, evaporimeter terdiri dari beberapa alat, diantaranya hook gauge, steel well, cup counter anemometer, floating thermometer, serta penakar hujan jenis OBS. Nah, alat selanjutnya adalah actinograph. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Nah, dinamakan actinograph yang dipergunakan untuk total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi matahari yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari. Nah, berdasarkan asal dan sumbernya, radiasi dapat dikelompokkan menjadi radiasi solar langsung, radiasi terestrial, dan radiasi total. Komponen utama dari actinograph ini yang pertama adalah sensor, yang kedua glass dome, plat pengukur, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock, pengatur level, kontainer silika gel, bagian dasar, dan penutup atau cover. I'm going crazy, yeah. Alat yang terakhir adalah Campbell Stock. Nah, Campbell Stock secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari. Nah, bagian-bagian dari Campbell Stock adalah bola kaca pejal, plat logam berbentuk mangkuk, bagian pendiri, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di-leveling, dan kertas pias. Prinsip kerjanya adalah sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk, dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Nah, jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias yang terbakar dan tidak terputus-putus. Tetapi, jika matahari terputus-putus, maka jejak pias pun akan terputus-putus pula. Demikian penjelasan tentang materi alat-alat ukur yang dapat saya jelaskan. Atas semua kekurangannya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy.